Nama saya Renata Aulia dari Prodi Ilmu Komunikasi ingin mempresentasikan materi pertemuan ke-6, yaitu tentang kelompok dan organisasi. Apa itu kelompok sosial? Menurut J. Makionis, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya keluarga, pertemanan, keagamaan, lingkungan, dan organisasi besar. Alasan dibentuk kelompok sosial ini, menurut J. Makionis, adalah untuk menjaga individualitas mereka. Para anggota kelompok sosial mengidentifikasikan atau menentukan diri mereka sebagai kami dengan menjadi bagian dari kelompok. Orang-orang di seluruh negara dengan status yang sama, seperti wanita, pemilik rumah, tentara, jutawan, lulusan perguruan tinggi, mereka tidak bergrup tapi berkategori. Jenis kelompok sosial, J. Makionis membagikan kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Horton Halley, kelompok primer adalah kelompok sosial kecil di mana anggotanya berbagi hubungan pribadi dan bersifat pribadi. Hubungan kelompok ini saling menunjukkan kepedulian yang nyata satu sama lain. Contohnya keluarga, rukun warga, dan pertemanan. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok sosial besar dan impersonal, di mana anggotanya mencapai tujuan atau kegiatan tertentu saja. Hubungan kelompok ini memiliki ikatan yang lemah dan sedikit pengetahuan satu sama lain. Kelompok sosial juga terbagi menjadi dua, kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan konsep in-group diperkenalkan oleh William Graham Sumner tahun 1940. Kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Contohnya keluarga dan profesi pekerjaan. Sedangkan kelompok luar adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Sumner menambahkan bahwa hubungan kelompok dalam dan kelompok luar kecenderungan terjadi permusuhan, peperangan, dan perampokan. Perbedaan ini tidak dapat dihindari karena pada dasarnya manusia memiliki sifat dan tujuan dan kepribadian yang berbeda-beda. Contohnya, orang Yahudi mengidentifikasikan mereka sebagai bangsa terpilih, dan Amerika Serikat mengokohkan dirinya sebagai negara superpower, atau bangsa Yunani dan Romawi menganggap semua orang biadab. Organisasi formal adalah kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan secara efisien. Makionis membagi organisasi formal menjadi tiga, yaitu organisasi utilitarian, organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka. Contohnya, bisnis dan lembaga pemerintahan. Organisasi normatif, orang bergabung dengan organisasi ini bukan untuk pendapatan, melainkan untuk mengejar tujuan yang secara moral berharga. Contohnya, organisasi sukarelawan dan organisasi koersif. Orang dipaksa untuk bergabung dengan organisasi ini sebagai bentuk hukuman penjara atau pengobatan rehabilitasi, contohnya rumah sakit dan penjara. Semua organisasi formal berjalan dipengaruhi oleh lingkungan organisasional meliputi teknologi, tren politik, dan ekonomi, masalah yang sedang berlangsung, dan organisasi lainnya. Max Weber kemudian mengidentifikasikan tiga sumber kekuasaan tradisional, yaitu rasional, legal, dan karismatik yang ada dan menyatu di dalam masyarakat. Kekuasaan tradisional yang didasarkan pada kebiasaan merupakan ciri kelompok kesukuan dalam masyarakat semacam ini. Kebiasaan menentukan hubungan-hubungan dasar, kelahiran dalam suatu keluarga tertentu, misalnya menjadikan seorang kepala, raja, atau ratu. Kekuasaan rasional, legal, tidaklah disarankan pada kebiasaan melainkan pada peraturan tertulis. Rasional berarti masuk akal, dan legal berarti merupakan bagian dari hukum. Dan karismatik. Karismatik adalah seorang individu yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut ialah tersentuh oleh Tuhan atau telah dianugerahi kemampuan luar biasa oleh alam. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.